Haleluya. Shalom, selamat malam. Kita jumpa lagi dalam program yang dahsyat dan luar biasa, firman dan doa. Puji Tuhan, kali ini kita akan membahas doa dalam bahasa Yunani. Kita buka dalam sebuah bacaan Alkitab yang ditulis dalam Matius pasal 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang engkau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Yesus berdoa untuk memperjuangkan keselamatan manusia. Yesus berdoa, bahkan dia berdoa sambil berpeluh darah demi memperjuangkan hidup kita supaya bisa masuk di dalam kerajaan surga. Yesus saja berdoa, apalagi kita jadi setiap umatnya, setiap anaknya dan hamba-hambanya harus berdoa karena Yesus setia berdoa. Doa ditulis dalam bahasa Yunani prosiokomai. Prosiokomai. Apa artinya itu? Artinya adalah berdoa kepada Tuhan. Banyak orang berharap kepada manusia, datang kepada manusia, minta pertolongan manusia. Apa hasilnya? Kekecewaan. Karena manusia tidak mampu memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia secara lengkap. Hanya Tuhan yang sanggup memenuhi kebutuhan kita secara pasti dan lengkap. Maka dari itu, mari kita datang kepada Tuhan dan memohon kepadanya. Ada amin? Amin. Berikut kata proskomai itu juga berarti memohon dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kita bisa datang kepadanya dengan bebas di segala waktu, berseru dan berteriak minta tolong kepadanya. Maka ia mendengarkan kita 1 kali 24 jam. Tapi kata proskomai itu juga berarti menyembah, penaklukan diri, memberi yang Tuhan mau, menyembah kepadanya. Dengan menyembah kepadanya berarti kita merendahkan diri, kita menaruh hormat, kita datang kepadanya dengan bersungguh-sungguh. Dengan demikian maka ia menjawab kita. Dan kata berikutnya juga adalah prosyokai. Kata itu berimplikasi berpidato, berdoa dengan suara yang lantang, berdoa dengan suara yang kuat. Memang kita tahu bahwa Tuhan Maha mendengarkan. Sebelum kita berdoa, Ia sudah tahu apa isi hati kita. Sebelum kita mengungkapkan kepada Tuhan, Dia sudah tahu segala sesuatu. Tapi Tuhan merindukan inisiatif dari kita, gerak aktif dari kita. Kita berteriak minta tolong kepada Tuhan dan berseru kepadanya. Dia bisa melihat itu. Dia bisa melihat hati kita dan kesungguhan kita kepadanya. Puji nama Tuhan. Kita lengkapi dengan bacaan dalam Lukas 2 ayat 36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 70 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Kita melihat seorang wanita tua berusia lanjut, berusia 84 tahun, tapi dia memiliki konsistensi dalam kehidupannya, yaitu berdoa. Dia senantiasa mencari Tuhan di dalam doa. Puji Tuhan, satu ayat lagi, yaitu dalam
Roma 10 ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ini adalah doa Paulus supaya banyak orang diselamatkan. Hari ini kami datang mengunjungi saudara pemirsa sekalian untuk kita melekat kepada Allah di dalam doa. Kita berhubungan dengan Tuhan di dalam doa. Kita ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan dalam bentuk doa. Kita sampaikan permintaan, pergumulan, permasalahan kita secara detail di dalam doa. Lihat, Tuhan datang dan campur tangan. Lihat, tangannya terulur memberikan bantuan. Lihat, kekuatannya hadir memberikan jawaban. Haleluya. Dimanapun saudara berada, kami mengajak untuk kita berdoa pada malam hari ini bersama-sama. Siapkan hatimu, kita akan berdoa dalam program malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan yang baik, kami datang kepadamu karena kami mengasihimu. Dan juga kami percaya Engkau menjawab kami. Ya Tuhan, Engkau mengajar kami berdoa, maka kami pun berdoa. Karena di dalam doa terdapat jawaban Tuhan. Di dalam doa benang kusut dapat terurai dengan baik. Di dalam doa penyakit dapat disembuhkan. Di dalam doa jalan yang berkelok-kelok dan sulit dapat dibuat rata dan lurus oleh Tuhan. Hari ini khusus kami berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami. Berkatilah anak-anak kami, mulai dari masa kecil mereka sampai masa tua mereka. Sekolah mereka, usaha dan karir mereka, Engkau jamah dan lawat. Tolong Tuhan, jadikan anak-anak kami hidup berhasil secara rohani, secara jiwani, secara rohani. Hindarkan mereka dari kecelakaan, hindarkan dari hal-hal yang buruk, hindarkan dari hal-hal yang jahat. Jangan sampai anak cucu kami melakukan dosa dan kejahatan. Biar seluruh anak cucu kami hidup dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Dan di dalamnya mereka mempermuliakan nama-Mu dan hidup melayani Engkau. Dan mereka menjadi pewaris kerajaan surga. Jadikan anak-anak kami anak-anak berkat, anak-anak mujizat yang hidup tulus dan benar di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ini firman dan doa untuk malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.